Iya, dialog kita masih membahas tokoh ormas di Bursa Caleg dan sudah hadir bersama kita Ketua FBR, ya Bang Lutfi. Ya. Selamat datang di Berita Satu. Selamat. Ya, ini kalau kita lihat motivasi dan apa sih yang ingin diperjuangkan oleh Bang Lutfi? Saya ingin memperjuangkan apa yang selama ini berkembang di masyarakat, terutama berkaitan dengan peran dan fungsi DPD, yaitu otonomi daerah. Bagaimana pembangunan di Jakarta itu memiliki, artinya tidak bisa dilepaskan dari kearifan lokal masyarakat Jakarta. Sehingga ke depan saya berharap nanti pos-pos FBR itu menjadi pos aspirasi masyarakat, di mana mereka bisa menyampaikan aspirasi-aspirasinya, dan itu hampir di setiap pelosok Jakarta ada. Artinya masanya Anda banyak sekali ya. Sekarang berapa ribu kalau kita lihat? Kalau se-Jakarta dengan sekitar 400-an gardu, artinya 400 pengurus gardu itu pengurus kelurahan ya. Artinya bisa 100 ribuan ya, saya lebih bisa ya? perkirakan 150-an lebih. Wah, berarti masa pendukung Anda juga banyak. Nah, ini kalau kita lihat, Mas Gun, menurut Anda apakah ketika dilihat tidak hanya masa saja, tapi kemampuan politiknya apa sudah mumpuni apa belum sih ini, Mas? Ya, ini yang kemudian bicara dalam konteks demokrasi elektoral, entah itu menjadi senator, entah itu menjadi anggota legislatif, artinya mewakili partai politik di basis konstituen, itu memang paling tidak ya butuh 3 modal. Pertama yang disebut kapabilitas, itu harus punya kemampuan bukan hanya berwacana tapi kemampuan teknis, misalnya menyangkut teknis operasionalisasi kinerja nanti di DPD atau di DPR. Kemudian yang kedua ini sebetulnya lebih kepada moralitas. Jadi kita harus juga mencatat bahwa sejumlah orang yang memiliki rekam jejak yang buruk seharusnya memang tahu diri sebelum kemudian, karena pada saat dia masuk di jabatan publik seperti DPR itu akan dikuliti dalam tanda petik ya oleh banyak orang, termasuk juga oleh media. Nah, kemudian yang ketiga tentu adalah kemampuan networking, bukan hanya networking di internal partai tetapi juga di eksternal partai, karena ini bicara satu fungsi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi publik. Contoh misalnya kalau DPR fungsi legislasi kan, kemudian fungsi kontrol, fungsi budgeting. Itu nanti bukan hanya urusannya di rapat-rapat paripurna DPR, tetapi juga bagaimana misalnya mereka mengartikulasikan kepentingan politik basis konstituen. Artinya mereka kan akan bertemu dengan basis. Kalau seperti Pak Lutfi tadi, kan sudah punya pengalaman di organisasi ya. Di organisasi yang sifatnya berjejaring, dan kita tahu bahwa organisasi yang beliau ini kan satu komando. Hanya masalahnya adalah jumlah orang tidak cukup. Misalnya jumlah yang akan dikonversikan sebagai pemilih nanti, tetapi juga butuh yang disebut dengan kapabilitas personal beliau untuk kemudian nantinya misalnya menjadi anggota DPD, karena ini DPD kan termasuk juga apa namanya kamar yang termasuk relatif baru dalam konteks demokrasi kita. Nah, Bang Lutfi, selain masa nih, apa sih yang Bang Lutfi persiapkan sehingga pede untuk bisa nyalek? Ya, karena saya merasa sama seperti yang lain lah, bisa gitu kalau dikasih kesempatan, juga kepedulian terhadap proses pemberdayaan masyarakat, sehingga saya merasa kalau orang lain mampu, kenapa saya juga tidak kan? Kira-kira punya strategi program jitu apa sih untuk memenangkan Anda sebagai nanti bisa maju ke pemilu 2014? Mesin politik teman-teman saya kira sudah bisa berjalan, bahkan karena memang ini kemauan mereka agar saya bisa maju menjadi salah satu balon legislatif yang bernama DPD itu. Jadi sejak awal mereka sudah mulai mensosialisasikan itu. Apa program-programnya, seperti apa kalau bisa kita tahu, Bang Lutfi? Sudah ada bayangan program yang jelas jitu? Apa yang selama ini sudah saya bangun tadi dengan banyaknya gardu atau posko, saya akan menjadikan itu sebagai posko aspirasi masyarakat, di mana nanti teman-teman itu menampung